Salam dan selamat bertemu dengan saya. Kali ini kita akan belajar dari Matius 6, 25 sampai 34. Dalam Injil Matius 6, 25 sampai 34. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau senantiasa memberi kami peluang dan ruang untuk belajar firman-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini agar kami memahami arti firman-Mu dalam Matius 6, 25 sampai 34. Tolong kami semua dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Mari kita membaca dari Matius 6, 25 sampai 34. 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Puji Tuhan. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus. Dia mengungkapkan hal yang terpenting, yang terutama dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus kenal apa itu hal yang terpenting dan sangat penting, terutama dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh itu kita merespon firman Tuhan ini dengan iman. Kita ikut firman Tuhan ini dengan iman, karena kita sadar, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah mengungkapkan firman ini adalah Tuhan yang dapat kita percaya, yang dapat kita imani. Oleh itu, tema kita pada hari ini adalah hidup berdasarkan iman. Hidup berdasarkan iman. Iman adalah kepercayaan, kebergantungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita hanya percaya, berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Itu iman. Oleh itu, sebagai saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 perkara yang membuktikan bahwa kita semua hidup berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, perhatikan yang terpenting. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Jadi Yesus katakan, bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, tubuh itu
lebih penting daripada pakaian. Dan rupa-rupanya kita perlu kenal bahwa dalam kita ada hidup. Hidup itu adalah roh, hidup itu adalah nafas. Itu yang sangat penting daripada makanan. Dan tubuh kita ini adalah bait roh Allah. Sangat penting, terpenting daripada pakaian. Oleh itu harus kita sadar, senantiasa sadar di hadapan Tuhan, supaya kita mempertahankan, memperjuangkan hal yang terpenting ini di hadapan Tuhan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, kata Tuhan Yesus? Hidup yang dikatakan itu adalah roh kita, nafas yang ada pada kita. Itu adalah hal yang kekal, pemberian Tuhan, milik Tuhan. Roh yang ada pada kita, nafas yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan, pemberian anugerah Tuhan. Itu yang kekal. Itulah Yesus katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dalam Lukas 8:30-33, di sana ada seorang yang kerasukan yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan rombongan di pekuburan. Dan orang yang kerasukan ini dirasuk oleh roh-roh yang begitu banyak. Waktu Yesus bertanya, siapa kamu? Dan roh-roh jahat itu, ataupun setan-setan itu berkata, legion. Artinya banyak, dalam kumpulan banyak, begitu banyak, roh yang begitu banyak di dalam orang yang kerasukan itu. Jadi roh jahat yang banyak itu meminta supaya Yesus mengusir mereka dalam kumpulan babi yang begitu banyak juga. Dalam teks itu katakan, Yesus mengizinkan mereka keluar daripada orang itu dan pergi kepada kumpulan babi yang begitu banyak itu juga. Dan ini merupakan membuktikan bahwa manusia lebih berharga daripada binatang. Dan dia menyelamatkan orang yang kerasukan itu dan membiarkan babi itu binasa begitu saja. Kenapa? Karena orang yang kerasukan itu ada hidup, ada roh yang perlu diselamatkan oleh Yesus. Jadi bukan orang itu saja, kita semua mempunyai roh, mempunyai hidup yang perlu diselamatkan oleh Tuhan. Itulah Yesus rela mati di salib untuk menyelamatkan roh yang ada pada diri kita sendiri, diri kita semua. Itulah kita harus hargai. Karena roh ataupun hidup yang ada pada kita ini adalah yang kekal, tidak akan hilang, tidak akan mati, tidak akan musnah, tetapi itu akan pasti kembali kepada Tuhan waktu tiba masanya. Itulah Yesus katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Oleh itu kita harus hargai hidup, roh, nafas yang ada pada kita ini, karena itu terpenting daripada makanan. Yang kedua, tubuh itu lebih penting daripada pakaian, kata Yesus. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tubuh kita ini terpenting karena tubuh kita ini adalah bait roh Allah. Roh Kudus Tuhan mendiami kita, dan Roh Kudus Tuhan tidak mendiami pakaian, tidak mendiami hal-hal yang fana, tidak mendiami hal-hal yang lebih rendah daripada tubuh kita, daripada manusia. Oleh itu kita harus menjaga tubuh kita, menjaga hidup kita, karena tubuh kita ini adalah tempat di mana roh Tuhan tinggal. Dalam Efesus 1 ayat 13, barang siapa percaya, Tuhan menandakan, Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudusnya. Roh Kudus diam dalam tubuh kita, bukan di pakaian kita. Oleh itu, mari kita sama-sama menghargai tubuh kita, hidup kita. Yang kedua, kita akan hidup berdasarkan iman dan kita tidak akan khawatir. Seperti yang dikatakan oleh Yesus 27 dan 31, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Yesus melarang kita jangan khawatir. Karena kita dijaga, Tuhan berkuasa menjaga kita. Tidak ada yang berkuasa menambah hidup. Ini seperti yang dikatakan oleh ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada.
Kalau bukan diizinkan Tuhan, tidak mungkin dia akan panjang hidupnya. Hidupnya tidak akan memanjang kalau bukan diizinkan oleh Tuhan. Oleh itu kita harus takluk tunduk kepada Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan dan nafas hidup kita ini. Jadi kita harus melihat dalam satu kesaksian dalam Lukas 12, 16 sampai 21. Di sana dalam Lukas 12, 16 sampai 21 itu seorang yang begitu kaya. Dia mempunyai ladang yang besar, hasilnya banyak, dan dia berkata dalam hatinya, aku akan membuatkan lombong yang besar, supaya semua hasil akan tersimpan dalam lombong yang besar itu, supaya hidupku terjamin dalam begitu lama, bertahun-tahun. Itu planning dia. Tetapi dia lupa Tuhan berkuasa atas hidupnya. Pada malam itu juga kata Tuhan, pada malam itu juga dia akan ambilkan nyawanya. Jadi saudara, kita tidak boleh mengatur hidup kita sendiri. Kita tidak boleh berkuasa ataupun tidak akan berkuasa, tidak boleh berusaha sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Orang yang kayak yang bodoh ini buat planning di luar kehendak Tuhan. Dan pada malam itu rohnya, hidupnya diambil dan segala hartanya tinggal begitu saja. Raja Herodes juga begitu sombong, tidak memberi hormat kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 12, 20 sampai 23. Kisah Para Rasul 12, 20 sampai 23, di mana malaikat Tuhan menampal dia sehingga dia mati juga karena dia tidak memberi hormat kepada Tuhan. Jadi saudara, kita tidak perlu khawatir, kita serahkan hidup kita, kita percayakan hidup kita pada Tuhan yang berkuasa menjaga kita, karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan boleh memperpanjangkan hidup kita seberapa banyak mungkin. Itu adalah dalam kedaulatan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, minum, dan pakai? Kata firman Tuhan. Tidak perlu khawatir, karena Tuhan lebih sempurna mengatur apa yang kita perlu. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia dapat mengenal apa yang di hadapan kita. Dia dapat mengenal apa yang terjadi esok, apa yang terjadi tahun depan, apa yang terjadi tahun-tahun yang akan datang, karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh itu, firman Tuhan mengajar kita supaya kita tidak perlu khawatir. Apabila kita tidak khawatir, kita akan memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Kita akan memberi yang terbaik. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang memberi dengan sukacita karena dia percaya Tuhan. Kita dapat memberi dengan sukacita. Kita dapat memberi dengan terbaik, dalam skala terbaik, dalam standar yang terbaik, karena kita tidak khawatir. Kita sangat percaya Tuhan dapat menolong kita esok, lusa, dan seterusnya. Karena itulah kita dapat melayani Tuhan dengan lebih sungguh, dengan lebih baik. Kita dapat memberi dengan terbaik, bukan ikut-ikutan. Kita memberi dari hati yang tulus, dengan penuh kasih, dengan penuh percaya iman kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang memberi dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita belajar memberi yang terbaik dengan sukacita, dengan penuh damai, dengan penuh kasih, dengan penuh iman kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ingat firman Tuhan. Kita melihat janda miskin dipuji oleh Tuhan Yesus juga. Janda miskin hanya memberi 2 pesel, yang paling sedikit. Tetapi kenapa Tuhan Yesus memuji dia? Karena dia percaya Tuhan, dia memberi yang terbaik kepada Tuhan, walaupun itu yang segala-galanya padanya, karena dia sangat percaya kehidupannya esok lusa dijaga oleh Tuhan. Demikian juga perjalanan hidup kita yang hidup beriman kepada Tuhan. Kita harus percaya Tuhan mampu dan senantiasa mampu menolong kita hari ini, esok lusa, dan bahkan sampai selama-lamanya. Maka kita tidak akan khawatir, tidak mungkin khawatir. Yang ketiga, yang kedua tadi jangan khawatir. Yang ketiga, utamakan Tuhan dan kebenarannya. 33 dan 34. 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Apabila kita hidup berdasarkan iman kepada Tuhan, kita pasti utamakan Tuhan dan kebenarannya. Kita pasti utamakan Tuhan dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seorang bernama Onesimus, hamba Filemon, dalam Filemon, pada mulanya Onesimus ini adalah seorang yang jahat sehingga dia dipenjarakan oleh karena kejahatannya, dosa dan kejahatannya. Tetapi puji Tuhan, Onesimus bertemu dengan Paulus. Rasul Paulus juga di penjara. Karena kedengkian orang Yahudi, dia terpaksa di penjara itu, Paulus pada masa itu. Tapi Paulus terus melayani. Di mana-mana Paulus melayani. Di penjara juga Paulus melayani. Sehingga dia melayani Onesimus. Sehingga Onesimus mengenal Tuhan, mengenal firman. Apabila Onesimus mengenal Tuhan dan firman Tuhan, hatinya diubah, hidupnya diubah. Sehingga dia menjadi ciptaan baru. Dan dapat dipercaya oleh Paulus, dan Paulus juga memuji dia. Ini kehidupan kita yang sungguh-sungguh mencari kerjaan Allah dan kebenarannya. Kerjaan Allah itu adalah pribadi Tuhan dan kepimpinan pentadbirannya. Apabila kita sungguh-sungguh mencari Tuhan kebenarannya, hidup kita ada peningkatan, ada perubahan, ada kedewasaan, ada next level, terus maju dalam Tuhan. Begitu juga seorang perempuan Samaria yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus di tepi perigi. Dia pergi ke perigi itu tengah hari karena dia seorang yang malu dihina orang. Karena dia adalah orang yang begitu jahat, mempunyai suami banyak dan sebagainya, suami yang tidak sah. Dan dia tidak mau pergi pada masa orang ramai, dia pergi pada waktu suci. Tetapi puji Tuhan, dia bertemu dengan Yesus. Apabila dia bertemu dengan Yesus dan Yesus memperkenalkan kebenaran, dan Yesus melayani dia, dan Yesus menyatakan kebenaran, dan Yesus kenal siapa dia, sehingga dia sadar, oh ini Tuhan, saya jumpa Tuhan, dan saya perlu hisap. Dan waktu dia sudah kenal Tuhan dan kebenarannya, dia balik ke kampung tanpa malu lagi. Dia bersaksi, lihat datang kemari, saya telah bertemu dengan Tuhan, Mesias. Dan orang Samaria datang beramai-ramai dan mendengar Yesus, sehingga semakin ramai orang diselamatkan. Inilah kehidupan orang yang mengutamakan Tuhan dan kebenarannya. Ada perubahan, ada peningkatan. Tuhan boleh bekerja dan Tuhan boleh memperkenalkan kuasa dan berkat-berkatnya. Dan kehendak rencana Tuhan terjadi juga dalam kehidupan orang Samaria. Demikian juga kita. Kita harus utamakan kerjaan Allah dan kebenarannya. Kedua, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, kata firman Tuhan. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Satu hal yang perlu kita kenal, di mana kita harus kenal bahwa Tuhan itu berkuasa hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Apabila kita kenal bahwa Tuhan berkuasa hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, kita tidak akan khawatir hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Itulah pemazmur katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan, Yahweh, yang menciptakan bumi, yang menjadikan langit dan bumi. Apabila kita terus mengakui bahwa Tuhan Yesus sama juga dengan Tuhan yang menciptakan bumi, adalah tempat perteduhan kita, adalah tempat pengharapan kita, adalah sumber pertolongan kita, kita tidak akan khawatir hari ini, bahkan selama-lamanya. Kita akan utamakan Tuhan. Itulah Yesus katakan, Yesus mendekat mereka dan berkata kepadaku, telah diberi kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi, kata Yesus dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku, kata Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa, tidak terkecuali apapun. Apabila kita ikut Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, yakni Yesus Kristus, kita tidak akan khawatir hari ini. Kita akan terus percaya Tuhan akan menolong kita. Kita harus mendekatkan diri kita pada Tuhan, karena Tuhan itu berkuasa di surga dan di bumi. Yang terakhir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari, kata Tuhan Yesus. Tidak ada lebih. Itulah dia katakan, Paulus katakan juga dalam teks penulisannya, pencobaan adalah biasa, dan Tuhan tidak membiarkan kita menanggung beban yang melebihi kekuatan kita. Itu yang dituliskan oleh
Paulus. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan adalah sempurna. Dia tahu setakat mana kemampuan kita menanggung kesusahan. Memang kita selalu mengalami dan perlu berhadapan dengan kesusahan supaya mendewasakan iman kita. Karena selagi kita di bumi ini, selagi itu ada kesusahan, ada cabaran, ada tantangan. Tetapi itu menguji iman kita, mendewasakan kita. Oleh itu, Tuhan memberi jaminan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, kata Tuhan. Oleh itu, saudara yang kekasih, mari kita taat ikut Tuhan Yesus. Mari kita sujud menyembah Dia. Mari kita percaya sungguh-sungguh pada Dia. Karena hidup berdasarkan iman adalah kita perhatikan yang terpenting. Itu hidup kita, tubuh kita adalah tempat Roh Kudus Tuhan dan tidak khawatir dan utamakan Tuhan dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengajar kami. Engkau mengajar yang terpenting dari tes ini untuk kami, dan tolong kami semua agar kami fokus kepada hal yang terpenting, terutama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berkati kami, pimpin kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan terang firman-Mu yang menuntun kami setiap hari. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.